Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kasum dengan NIM 2214110027 semester 4 dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang perbankan keuangan dan investasi yang ada di Indonesia. Di Indonesia terdapat berbagai lembaga perbankan, keuangan, dan investasi yang berperan dalam menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, Bank Indonesia atau BI merupakan bank sentral yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi sistem perbankan di Indonesia. Yang kedua, bank-bank komersial seperti Bank Mandiri, BCA, BRI, dan Bank BNI yang merupakan bank swasta yang menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan. Yang ketiga, lembaga perusahaan non-bank atau LKBB seperti perusahaan pembiayaan, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya yang tidak berbentuk bank. Yang keempat, Bursa Efek Indonesia atau BEI, tempat terjadinya transaksi jual beli saham dan instrumen keuangan lainnya. Yang kelima, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, melindungi dana simpanan masyarakat yang disimpan di bank-bank di Indonesia. Yang keenam, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengatur seluruh aktivitas keuangan di Indonesia. Yang ketujuh, perusahaan-perusahaan investasi seperti perusahaan sekuritas dan manajer investasi yang memberikan layanan investasi dan manajemen aset bagi investor. Yang kedelapan, dana pensiun seperti dana pensiun BPJS Ketenagakerjaan yang menyediakan program pensiun bagi pekerja formal di Indonesia. Yang kesembilan yaitu fintech, perusahaan teknologi keuangan yang menyediakan layanan keuangan digital seperti e-wallet, peer-to-peer lending, dan crowdfunding. Materi selanjutnya yaitu tentang perbankan keuangan dan investasi di Indonesia. Pengembangan industri perbankan di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1968 dengan tujuan mencapai sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien. Bank Indonesia telah meluncurkan arsitektur perbankan Indonesia pada tahun 2004 yang berfokus pada 6 pilar utama. Yang pertama, menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat. Yang kedua, menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif. Yang ketiga, menciptakan industri perbankan yang kuat. Yang keempat, menciptakan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan. Yang kelima, menciptakan infrastruktur yang lengkap. Dan yang terakhir, yang keenam, menciptakan good corporate governance, yang artinya meningkatkan kualitas pelayanan dan akses perbankan. Selanjutnya, materi yang ketiga tentang jenis-jenis investasi yang populer di Indonesia. Beberapa jenis investasi yang populer di Indonesia antara lain yang pertama deposito, yang kedua reksadana, yang ketiga peer-to-peer lending, yang keempat saham. Materi selanjutnya yang terakhir yang keempat yaitu kondisi perbankan di Indonesia. Kondisi perbankan di Indonesia saat ini menghadapi beberapa tantangan seperti yang pertama, pertumbuhan kredit yang rendah.
Kredit perbankan masih rendah sehingga perbankan nasional harus meningkatkan kemampuan permodalan. Yang kedua, struktur perbankan yang belum optimal. Struktur perbankan yang berkembang tidak didasarkan pada skema besar untuk mewujudkan struktur perbankan yang ideal. Yang ketiga, pengawasan bank yang perlu ditingkatkan. Pengawasan bank masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kepastian hukum dan transparansi. Baiklah, selanjutnya saya di sini akan membacakan kesimpulan dari semua materi tentang keuangan perbankan dan investasi yang di Indonesia. Kesimpulannya adalah perbankan keuangan dan investasi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, namun masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi seperti meningkatkan pertumbuhan kredit, meningkatkan kemampuan permodalan, dan meningkatkan pengawasan bank. Berbagai jenis investasi yang tersedia seperti deposito, reksadana, peer-to-peer lending, dan saham dapat membantu meningkatkan kekayaan dan melindungi investasi. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.